Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah alaina bi ma'rifatil ilm wassahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Insyaallah malam hari ini Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita akan mengulas hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, ya, kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan anak kecil. Kita sebagai orang tua itu suka atau tidak memang seringkali dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan aneh dari anak-anak kecil itu. Nah, untuk memberikan jawaban yang tepat, tentu kita juga harus belajar dengan benar. Kadang-kadang problem utamanya ketika anak bertanya itu bukan pertanyaannya yang salah sebetulnya, tapi kadang-kadang kitanya yang nggak punya kemampuan untuk menjawab. Karena itu malam hari ini saya sengaja tidak melampirkan materi. Saya ingin lebih menggunakan waktu panjang ini untuk sama-sama berdiskusi. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan oleh anak-anak Bapak Ibu semuanya dan sulit untuk dijawab. Nah, saya ingin menggunakan waktu ini untuk itu. Tentu nanti ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terlebih dulu sebelum nanti kita berdiskusi panjang. Pertama yang ingin saya sampaikan, ketika kita bicara tentang anak kecil, kita harus paham bahwa mereka ini punya nalar yang tidak sama daya tangkapnya dengan orang-orang dewasa. Karena itu saya sering bilang anak kecil itu sebetulnya yang mereka butuhkan bukan jawaban yang sepenuhnya memuaskan, tapi jawaban yang penting benar. Nah, jawaban benar ini tentu bisa kita sampaikan kalau kitanya sendiri sudah belajar dan paham gitu ya. Karena itu kewajiban pokok bagi setiap orang tua itu mempelajari dasar-dasar akidah yang dia anut supaya bisa disampaikan kepada anak-anaknya tentunya dengan cara yang lebih mudah dan bisa lebih dicerna. Jadi orang tuanya sendiri yang pertama-tama harus belajar dan ini hukumnya fardu ain. Saya ingin menegaskan sekali lagi, setiap muslim yang baligh, yang berakal itu hukumnya wajib fardu ain. Tidak kalah wajib ketimbang sholat. Sholat itu wajib fardu ain. Tapi kita sholat itu kan untuk menyembah Allah. Allahnya itu harus kita kenal. Artinya sebelum kita sholat dan melakukan ritual peribadatan yang lain, kita itu mula-mula harus mengenal siapa yang kita sembah itu, gitu loh. Nah, itu kesadaran yang saya kira harus dimiliki oleh setiap muslim. Baru kemudian ketika dia belajar, nah kan apa istilah orang itu tong kosong nyaring bunyinya. Faqidus syai' la yu'tih, kata orang Arab. Sesuatu yang kosong itu nggak bisa memberikan apa-apa. Kalau orang tuanya nggak tahu apa-apa, nggak mungkin bisa menjawab kegelisahan-kegelisahan anak-anaknya. Nah, karena itu kita sama-sama belajar malam hari ini insya Allah. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang terasa sulit dan belum menemukan jawabannya, mari kita sama-sama diskusikan itu. Itu yang pertama. Jadi fokus perhatian kita itu, kalau kita ingin mengajarkan akidah kepada anak kecil, itu orientasinya itu bukan memuaskan. Karena saya sendiri gitu ya, waktu kecil, bahkan jangankan waktu kecil, ketika saya sekolah SMP, SMA pun gitu ya, kita tidak mendalami dasar-dasar akidah Islam sedemikian detail, kita cukup tahu dasar-dasar aja. Karena sebenarnya gini, ini kalau kita bicara akidah ketuhanan, ini kan menyangkut sesuatu yang pelik. Sesuatu yang pelik otomatis hanya nalar-nalar tertentu. Dan Allah sendiri kan tidak mewajibkan sebetulnya kepada anak kecil. Cuman kita ngasih bekal aja. Jadi anak kecil itu belum diwajibkan beriman sebetulnya. Orang itu diwajibkan beriman ketika akalnya sudah matang. Itu bentuk keadilan Allah kan. Orang itu nggak diwajibkan beriman kecuali setelah menjadi mukallaf.
Baru dia berkewajiban mencari siapa pencipta alam semesta ini, seperti apa sifat-sifatnya dan seterusnya. Nah, tapi bukan berarti kita mengabaikan begitu saja. Bukan berarti kalau anak kecil itu tidak diharuskan beriman, terus kita membiarkan mereka begitu saja. Justru kita harus membekali. Nah, karena ini sifatnya pembekalan, jadi yang perlu kita berikan itu adalah landasan, fondasi-fondasinya saja. Tidak perlu berekspektasi mereka puas 100% gitu loh. Karena belum saatnya. Nah, itu poin yang tidak kalah penting untuk dicatat. Nah, kemudian, Bapak Ibu sekalian, anak kecil itu ketika bertanya, mereka bertanya dengan logika manusia awam pada umumnya. Maksud saya begini, kita itu seringkali menanyakan sesuatu dan pertanyaan yang kita ajukan itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan makhluk. Misalnya, kalau kita nanya, kalau kita bertanya misalnya tentang keberadaan teman kita, si A ada di mana? Bapak ada di mana? Ibu ada di mana? Oh, ibu ada di sawah. Bapak ada di rumah. Adikku ada di mana? Adikku sedang bermain. Jadi pertanyaan-pertanyaan di mana, kapan, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya kita berlakukan kepada makhluk gitu loh. Kemudian ketika misalnya kita melihat benda, kadang-kadang kita bertanya, ini benda terbuat dari apa? Asal-muasalnya gitu loh. Karena itu anak kecil itu kadang-kadang bertanya tentang Tuhan dengan logika semacam itu. Makanya gak usah aneh kalau anak kecil nanya, Allah itu adanya di mana, Mama? Allah itu terbuat dari apa? Kadang-kadang pertanyaan kayak gitu. Apa yang Allah lakukan sekarang? Gitu loh. Karena pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan itu bertitik tolak dari satu asumsi bahwa Tuhan itu sama kayak kita gitu loh. Nah, sayangnya kadang-kadang orang dewasa sendiri ada yang suka nanya kayak gitu. Kalau Allah ada, Allah itu adanya di mana? Gitu loh. Oh, kalau Allah ada, yang ngadain Allah itu siapa? Gitu loh. Sebetulnya itu pertanyaan-pertanyaan. Di baliknya, itu terdapat asumsi bahwa Tuhan tuh sama kayak kita. Nah, anak kecil itu memang masih di tahap itu. Di tahap bagaimana mereka itu mengimajinasikan yang namanya Tuhan itu ya sama kayak kita. Dia punya tempat, dia ada yang mengadakan, dia itu mungkin dibayangkan seperti sebuah raksasa. Kalau misalnya anak kecil suka nonton film-film mungkin kayak Power Ranger atau seperti monster, kira-kira begitu, berukuran besar, ada di langit dan seterusnya. Karena itu yang mereka bisa jangkau ya itu gitu loh. Hal-hal yang bersifat indrawi itu. Nah, karena itu kita perlu memberikan jawaban yang tepat. Tidak perlu sepenuhnya memuaskan, tapi yang penting benar. Oke. Misalnya kita akan masuk sekarang bagaimana caranya memberikan jawaban-jawaban yang lebih sederhana tanpa kita mengharuskan dia puas 100%, tapi yang penting benar gitu loh. Mari kita ulas beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh anak-anak itu. Bagaimana ketika mereka bertanya, kita akan lihat tadi yang saya sampaikan. Mereka itu menanyakan sesuatu tentang Tuhan, dan di balik pertanyaan itu mereka mengasumsikan Tuhan sama kayak kita. Gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan ya kayak gitu. Kenapa Allah itu menciptakan siksaan, menciptakan penderitaan di dunia ini? Kenapa ada orang-orang yang sengsara? Kenapa ada orang-orang yang terlantar? Kenapa ada orang-orang miskin? Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau kita paham dari orang tuanya sendiri nih. Orang tuanya harus paham. Kalau orang tua paham dasar-dasar akidah Islam, sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan aneh dari anak kecil itu bisa dijawab dengan mudah. Misalnya, pertanyaan yang paling sering diajukan oleh anak-anak kecil itu. Siapa yang menciptakan Allah? Ini ada sebuah buku, sayangnya nggak bisa saya tampilkan ya. Karena nggak bisa di format dalam bentuk PDF, nggak sempat saya tulis juga. Ini Grand Syekh Al-Azhar. Al-Atfal Yas'alunal Imam. Jadi ini kumpulan pertanyaan anak-anak kecil yang diajukan kepada Grand Syekh Al-Azhar dan beliau menjawab. Nah, di antara pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh anak-anak kita itu ada jawabannya. Nah, dan beliau itu lagi-lagi menjawab bukan jawaban khas seorang ahli ilmu akidah gitu, seorang teolog, enggak. Emang jawaban-jawaban yang emang cocok buat anak kecil aja gitu loh. Hindarilah pokoknya kalau sama anak kecil itu jawaban-jawaban yang rumit. Karena tujuan beda kan, tujuan kita menjawab bagi orang dewasa dengan anak kecil itu beda. Kalau anak dewasa, kadang-kadang kita yang bertujuan untuk memuaskan dia. Karena akalnya sudah bisa mencerna. Kalau anak kecil kan belum sebetulnya. Jangankan memahami soal ketuhanan gitu loh. Memahami dunia ini saja kan mereka tuh belum bisa. Bagaimana bisa memahami tentang pencipta dunia itu sendiri gitu kan. Jadi kita perlu memaklumi mereka dari sudut itu. Nah,
Kalau anak kecil bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan itu? Itu kan pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan, di baliknya itu yang tadi saya bilang ada asumsi bahwa Tuhan itu sama kayak kita, ada yang nyiptain gitu loh. Kita punya orang tua, kita melihat benda ada yang buat. Nah mereka itu berasumsi Tuhan juga sama kayak gitu. Makanya nanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Nah karena itu, yang penting ditanamkan untuk anak kecil itu adalah satu keyakinan yang sangat mendasar, bahwa Tuhan itu beda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang menciptakan semua makhluk. Makhluk itu punya keterbatasan. Lihat, Bapak sekarang sedang duduk. Bapak butuh dengan yang namanya kursi. Kita berangkat, kita keluar dari ruangan ini, kita butuh makan, kita butuh minum. Makhluk itu semuanya punya kebutuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah itu menciptakan semua makhluk. Dia adalah pencipta semua makhluk. Otomatis dia nggak bisa sama dengan kita. Karena kalau dia sama dengan kita, dia jadi makhluk juga bagian dari diri kita. Gitu loh. Anak kecil itu sebetulnya untuk sampai pada kesimpulan yang memuaskan bahwa Tuhan beda dengan kita, itu biasanya nggak sampai 100%. Tapi itu jawaban bisa memberikan fondasi yang tepat. Karena begini, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bilang jawaban yang benar itu penting meskipun tidak memuaskan. Nanti akan ada masa anak kecil itu dewasa. Anak kecil ketika dewasa, dia mulai mencari, mempertanyakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang pernah terlintas di benaknya dulu. Nah ketika dia bertanya, dia akan mencari, tentu akses dan daya tangkap dia sudah berbeda tuh. Dia mulai membaca buku, dia mulai mengakses penjelasan ustadznya, penjelasan di kuliahnya, di kampusnya, buku-buku yang dia baca. Mending kalau buku-bukunya itu dari sumber-sumber yang terpercaya. Kadang-kadang kan anak zaman sekarang akses bacaannya udah beda lagi tuh. Nah, poin saya, kalau kita sejak awal ngasih jawaban yang salah, terus kemudian pas dewasa dia dapat jawaban yang benar, akan terjadi tuh semacam pertentangan pikiran, pertentangan ide di dalam benaknya itu. Dulu orang tua saya ngajarinnya begini. Lah sekarang kok jawabannya begini. Itu kan yang sering bingung tuh begitu. Tapi kalau kita sudah memberikan jawaban yang benar sejak awal, mereka kan tinggal melengkapi aja gitu loh. Tinggal melanjutkan perjalanan aja. Kalau sejak awal jawaban kita udah salah, kayak saya dulu pernah misalnya ada ibu-ibu tuh curhat sama saya masih ingat sampai sekarang. Anak kecil, anaknya itu nanya, "Mama, Allah itu adanya di mana?" Terus kemudian dijawab sama ibunya, "Oh, Allah itu adanya di langit, Nak. Allah itu adanya di langit, di atas kejauhan sana." Mungkin maksud si ibu itu ingin mengajari anak bahwa Allah itu maha tinggi. Nah, tapi kemudian si anak itu kemudian menjawab, "Oh, kalau gitu cita-cita aku pengen jadi Allah saja, pengen jadi Tuhan saja supaya aku bisa terbang ke langit." Dia kan berimajinasi anak kecil itu ingin menggapai ketinggian, menjadi Superman gitu. Kata dia, sudah kalau gitu aku pengen jadi Tuhan saja. Jawaban yang salah ini kadang-kadang mengendap dalam memori sang anak. Ketika dewasa kemudian dia bertemu jawaban-jawaban yang logis, jawaban yang tepat, terjadi tuh kecamuk dalam benaknya. Yang benar yang mana kalau kayak gitu? Sementara orang tuaku dulu ngajarinnya begini. Kan gitu. Supaya terjadi keselarasan antara jawaban orang tua dengan penjelasan yang kelak dia terima, maka kita harus berikan fondasi yang tepat gitu loh. Jawaban-jawaban yang benar. Pertanyaan siapa yang menciptakan Allah itu salah, Nak. Kenapa? Karena Allah beda dengan kita. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kayak tadi itu, Allah ada di mana? Itu kan sebetulnya pertanyaan Allah ada di mana itu di baliknya ada asumsi bahwa Allah itu sama kayak kita, punya tempat gitu loh. Tapi kan kita semua tahu Allah itu ada sebelum adanya segala sesuatu. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada kita, sebelum ada makhluk, dia itu ada dengan dirinya sendiri. Nah, untuk memahami ada dengan dirinya sendiri, anak kecil itu pasti kesulitan. Tapi bukan masalah, Bapak Ibu sekalian. Karena bukan tugas mereka puas sekarang. Yang penting kita katakan, Tuhan itu beda dengan makhluk. Tuhan itu tidak diciptakan dan dia ada dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau dia ada dan keberadaannya bergantung sama yang lain, ya otomatis sama kayak kita gitu loh. Kita punya orang tua kita punya orang tua. Sama dong, bedanya apa? Sementara kan Allah itu menguasai segala-galanya. Kalau kita kan penguasaannya terbatas.
kemampuan kita, keberadaan kita, itu punya batasan. Yang menciptakan kita harusnya nggak punya batasan, nggak punya kebutuhan. Nggak punya kebutuhan. Karena kalau sesuatu itu sudah butuh, maka dia menjadi bergantung. Kalau sudah bergantung, namanya nggak berkuasa lagi, gitu loh. Jadi kadang-kadang logika sangat sederhana gitu. Atau misalnya anak kecil mungkin bertanya dengan pertanyaan lebih mendasar ya. Sebenarnya Allah itu ada atau enggak? Mengatakan bertanya Allah ada atau enggak, untuk menjawabnya itu kita nggak usah dengan jawaban-jawaban seperti khas para ulama ya. Kita cukup kasih permisalan sederhana saja. Nah, kita melihat ada kursi ini ada yang buat. Kita melihat ada rumah ini ada yang buat. Kita melihat baju ini juga pasti ada yang buat kan. Kita kan nggak pernah berjumpa tuh dengan yang bikin baju, dengan yang menyusun bangunan, dengan yang membuat handphone. Kita nggak pernah berjumpa dengan sosok-sosok yang membuat barang-barang ini. Tapi kita yakin dia ada kan? Karena barang ini dibuat gitu loh. Kalau barang ini dibuat ya pasti ada yang buat. Nah, kalau benda-benda yang ada di sekeliling kita saja diyakini ada pembuatnya, pasti alam semesta ini juga ada yang buat. Kita nggak bisa ngelihat yang buat alam ini, Kak. Tapi kalau kita nggak ngelihat bukan berarti nggak ada kan? Saya atau ibu, bapak tidak pernah melihat orang-orang yang membuat atau menyusun barang-barang di rumah kita itu. Tapi kalau kita nggak ngelihat bukan berarti nggak ada kan? Nah, itu kan sebenarnya logika sederhana tuh. Cukup dengan membuktikan melalui contoh-contoh sehari-hari bahwa segala sesuatu yang kita saksikan itu ada yang buat. Kalau dia nanya, itu Allah yang buat siapa? Ya Allah kan pencipta semuanya. Gak mungkin Allah dibuat. Kalau Allah dibuat nanti gak ada ujungnya. Allah dibuat, yang buat Allah nanti dibuat lagi. Yang buat Allah dibuat lagi, diciptakan sama ini lagi. Nanti gak ada ujungnya dong kalau begitu. Nah, cukup sampai di situ aja. Nanti ketika dia dewasa, baru dia mempelajari. Namanya ada argumen kosmologis, ada argumen ontologis, itu tuh di tahap lanjutan gitu loh. Jadi pertanyaan, silahkan nanti ajukan pertanyaan-pertanyaan, itu pasti di baliknya itu ada asumsi bahwa Tuhan itu sama dengan kita. Anak kecil itu khasnya begitu, cara bertanya begitu. Ya itu memang harus kita maklumi. Nah cuman kita orang dewasa nih, kalau orang kadang-kadang membuat kita agak miris itu, ada orang-orang dewasa yang gaya bertanyanya itu masih bertanya anak kecil gitu loh. Membayangkan Tuhan tuh ya sama aja dengan kita. Makanya ditanya, dia ada di mana? Kalau dia ada, kapan? Sejak kapan dia ada? Kalau dia ada, dia sedang berbuat apa? Kalau dia ada, yang mengadakannya siapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke. Nah, karena itu penting ditanamkan keyakinan yang sangat mendasar bahwa sosok yang kita sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berbeda dengan makhluknya. Kita diadakan, Tuhan gak diadakan. Kita diciptakan, Tuhan gak diciptakan. Kita bergantung kepada tempat dan punya kebutuhan, Tuhan gak punya kebutuhan. Tuhan tidak bergantung kepada apapun, dan seterusnya. Oke, saya ingin beralih kepada persoalan yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian. Karena begini, sekarang ini ya, kalau kita amati, ada banyak orang-orang yang mulai gak percaya sama Tuhan itu sebetulnya bukan soal ini. Bukan soal ada problem logis, ada problem intelektual gitu loh. Ternyata masalah sebagian orang yang mulai nggak percaya sama Tuhan itu masalah psikologis. Masalah kejiwaan. Jadi ada orang misalnya kecewa sama Tuhannya. Dia doa bertahun-tahun, tiba-tiba kok doanya nggak kunjung diijabah. Dan itu pertanyaan anak-anak kecil juga. Allah, aku kan dari dulu pengen mainan ini. Kenapa Allah nggak ngasih? Tuh, suka ada pertanyaan kayak gitu. Dan ngomong-ngomong orang dewasa sendiri, kadang-kadang pertanyaannya masih kayak gitu tuh. Kalau emang Allah itu ada, kenapa dia nggak mengabulkan doa saya? Kadang-kadang membayangkan Tuhan itu sama dengan orang tua apa dengan manusia biasa gitulah. Kalau dia itu sayang sama kita kan harusnya menjawab dong, mengabulkan apa yang kita minta. Ketika orang itu terjebak dalam kekecewaan, frustasi dengan masalah yang dia miliki, kadang-kadang dari situ tuh mulai muncul keraguan, sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak sih? Kalau dia ada tuh kenapa kok hidupku terasa kosong begini? Kok doa-doaku selama ini terasa sia-sia gitu loh. Nah karena itu penting kita memperkenalkan Tuhan kepada anak kecil itu dengan pendekatan-pendekatan yang emosional. Dalam arti menyentuh sisi
batinnya gitu loh. Pendekatan spiritual maksud saya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Coba sekarang kita mulai belajar mengajari anak kita itu tidak menggambarkan Tuhan itu sebagai Tuhan ya, sebagai sosok yang menyiksa hamba-hambanya, mencipta ya neraka itu harus kita katakan ada gitu ya. Tapi pendekatan awal supaya anak itu mulai tertarik, supaya tertanam dalam dirinya rasa cinta kepada sosok yang dia sembah, kita perlu mengedepankan pengajaran-pengajaran yang simpatik, yang buat anak itu cinta dan terkait secara emosional dengan Tuhannya. Gitu. Misalnya beri contoh begini Bapak Ibu sekalian. Saya beri contoh begini. Misalnya ya, contoh sederhana, sholat. Ngapain kita itu harus sholat? Ada dua jawaban kadang-kadang yang sering disampaikan. Atau mungkin lebih dari itu. Tapi saya ingin memberikan ilustrasi bagaimana orang itu ketika ditanya begini, kadang-kadang ada jawabannya begini. Ya kita ibadah, sholat itu karena kita disuruh sama Allah. Nah, kalau kita nggak sholat nanti kita masuk neraka. Di neraka itu ada siksaan berupa bara api. Manusia itu nanti akan disiksa. Ada yang siksaannya abadi, ada yang siksaannya sementara. Api neraka itu panas dan panasnya itu melebihi api dunia. Kadang-kadang memang narasi-narasi yang membuat anak takut itu sesekali memang diperlukan. Tapi sebagai pendekatan awal, sebetulnya itu kadang nggak cocok. Karena kalau kesan awalnya anak itu melihat, wah Tuhan itu punya siksaan yang pedih, Tuhan itu akan menghukum kita kalau kita melanggar. Itu kadang-kadang membuat anak minder secara psikologis. Kan sebenarnya secara psikologis manusia itu akan tertarik dengan sesuatu, kalau sesuatu itu memang istilahnya, bahasanya itu. Anak itu akan tertarik gitu untuk beriman, kemudian beribadah, kalau sosok yang memang dia sembah itu sosok yang mencintainya, sosok yang merahmatinya, memberikan kasih sayang kepadanya, seterusnya. Nah, tapi ada jawaban kedua. Nah, kita itu sholat sebagai wujud terima kasih kita sama Allah yang sudah menciptakan kita. Kita itu ketika misalnya kamu ketika dikasih uang sama orang, pergi ke sekolah, tiba-tiba ada yang ngasih jajanan, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih mainan yang kamu suka. Kira-kira kamu mengucapkan terima kasih atau enggak? Oh iya, itu fitrah manusia kan, bawaannya ingin fitrah manusia yang normal itu kan pada umumnya ingin berterima kasih atas kebaikan orang lain kepada dirinya gitu loh. Nah, Allah sudah berbuat baik kepada kita. Dia sudah menciptakan kita, sudah menciptakan tangan, kita memberi kita telinga bisa mendengar, mata bisa memandang, kaki bisa berjalan, kita punya tubuh yang sehat, kita bisa makan, kita bisa ini. Allah yang menghendaki itu semua, Allah yang menciptakan itu semua. Jadi kita buat narasi-narasi yang membuat anak itu merasa ingin berterima kasih kepada Tuhannya karena Tuhannya sudah baik gitu loh. Tuhannya sudah baik. Nah, itu yang penting ditanamkan. Ketika anak sudah mulai tersadar, oh ya juga ya. Kemudian yang kita tanamkan itu adalah penjelasan-penjelasan seperti tadi, di mana anak itu mulai tersadar bahwa kita beribadah, kita sholat, kita mengaji, kita berbakti kepada orang tua sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah, dan Allah itu maha baik terhadap kita. Terikatlah mulai secara pelan-pelan hubungan emosional itu, keterikatan batin itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, penjelasan seputar neraka, seputar siksaan, seputar azab kubur, itu toh pada akhirnya juga akan mereka dapatkan gitu loh, pada akhirnya. Tapi ketika yang pertama kali tertanam itu adalah rasa cinta, itu akan lebih mudah gitu loh untuk diterima. Pada akhirnya tuh ketika anak sudah bisa menerima itu, penjelasan tentang, oh tapi Allah juga punya siksaan bagi orang-orang yang ingkar kepadanya. Allah juga menyiapkan neraka. Allah juga punya siksaan di alam kubur untuk orang-orang yang durhaka dan seterusnya. Itu akan sangat mudah diterima ketika dia sudah mulai terbangun ikatan emosional dengan sosok yang dia sembah itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kecil itu ketika melihat fenomena-fenomena di luar sana, ada orang-orang menderita, ada orang-orang tersakiti, ada orang-orang yang lumpuh, ada orang-orang yang terjajah, yang kelaparan dan seterusnya, suka mereka bertanya itu, kenapa Allah membiarkan mereka, Mama? Kenapa Allah itu membiarkan orang-orang itu tidak mendapatkan pertolongan?
gitu kan? Seringkali itu, atau mungkin dengan pertanyaan redaksinya berbeda, tapi intinya begitu. Mempertanyakan keadilan Allah gitu loh. Kenapa harus ada orang-orang yang menderita? Kenapa harus ada? Dan banyak orang sekarang ateis gara-gara itu sebetulnya. Orang-orang mulai tidak percaya dengan keberadaan Tuhan karena dia skeptis. Kalau Tuhan itu ada, kenapa dia membiarkan itu orang-orang yang selama bertahun-tahun dijajah sampai mati kelaparan begitu, sementara dia sudah beriman gitu. Nah, kadang-kadang kita perlu kasih penjelasan begini, Bapak Ibu sekalian. Manusia itu, ya tentu nanti Bapak Ibu sekalian bisa menerjemahkan dengan pola yang berbeda ya. Tapi poin intinya begini, kita perlu mengajari anak falsafah kehidupan yang benar. Manusia itu ibarat sekolah. Sekolah dasar, naik ke SMP, naik ke SMA, kemudian nanti kuliah dan seterusnya, itu pasti ada ujiannya. Dan ujian yang didapat oleh siswa, oleh seorang pelajar, itu berbeda satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya. Ya, anak SD ujiannya paling hitung-hitungan dasar. Anak SMP naik sedikit, ada rumusan matematika. Anak SMA udah mulai rumit. Anak kuliahan lebih susah lagi. Semakin tinggi orang sekolah, ujiannya semakin berat. Semakin istimewa manusia, ujiannya juga semakin dahsyat. Gitu tuh logika yang dibangun. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang menerima ujian berat, berarti itu tanda dia sedang sekolah di level yang tinggi. Artinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dia punya kedudukan istimewa. Buktinya dia diberikan ujian yang tidak biasa. Dan kita perlu mengajari anak-anak kita bahwa keadilan Allah itu tidak ditegakkan sekarang sepenuhnya. Allah itu tidak menjanjikan bahwa sekarang di dunia ini kita beramal pasti akan dibalas sekarang. Enggak ada janji begitu. Ya mirip kayak orang sekolah kan, pada akhirnya kita bisa kasih permisalan sederhana kayak gitu tuh. Supaya apa? Supaya tidak ada buruk sangka. Karena seringkali orang itu mulai terjatuh dalam kekufuran bermula dari buruk sangka itu. Mengira Tuhan tidak adil karena dia mengira ketika dia berbuat maka dia harus mendapatkan balasannya sekarang gitu loh. Baru itu namanya adil. Nah, anak kecil juga kan punya bayangan kayak begitu. Orang dewasa sekalipun kadang-kadang punya bayangan semacam itu. Kita perlu memberikan fondasi falsafah kehidupan yang benar kepada anak. Nah, kita ini di dunia ini diciptakan sebentar. Kita singgah doang. Ibarat kita mau pergi ke Jakarta, kita transit di pom bensin, kita berhenti sejenak, nanti tujuan kita yang sesungguhnya itu ada di sana. Makanya kalau sekarang kita melakukan sesuatu, Allah itu kadang nggak membalas kita sekarang. Ada orang-orang yang ibadah tapi hidupnya susah. Ada orang-orang kafir tapi hidupnya enak. Gak usah heran, karena sekarang kita dalam ruang ujian. Waktu kita selesai nanti, baru tuh dikasih pengumuman. Oh, yang ini yang berhasil, yang ini yang gagal. Kayak sekolah, pembagian rapot, yang ini ranking 1, ini ranking 2, dan seterusnya. Dengan cara begitu, maka anak itu bisa memahami kehidupan, hakikat kehidupan dengan benar. Itu sesuatu yang sederhana sebetulnya. Tapi kadang-kadang kita sendiri orang dewasa, sebagian orang dewasa sendiri kadang-kadang nggak sampai pada kesadaran itu. Nah, kesadaran semacam ini penting Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Supaya memalingkan anak kita dari perspektif atau sudut pandang yang buruk menyangkut ketetapan Tuhan. Jadi kalau melihat ada orang menderita, ada orang kesusahan, ya memang dunia ini Allah ciptakan di mana kita semua mendapatkan ujian. Supaya apa? Supaya kelak kita mendapatkan balasan yang setimpal. Nanti ada surga, ada neraka. Muncul lagi pertanyaan tuh, kenapa harus diciptakan surga dan neraka, Mama? Kenapa harus ada surga dan neraka? Dan kenapa ada orang-orang yang disiksa di neraka? Ya kita kasih bisa jawaban. Kita bisa berikan jawaban sederhana lagi. Ya ketika kita sekolah, kita kemudian yang bersusah payah, yang sungguh-sungguh belajar, kan nggak bisa hasilnya itu sama gitu loh dengan yang malas-malasan belajar. Nah, ada orang-orang yang memang tidak mau, enggan mengikuti ujian. Kemudian ada orang-orang yang memang bersungguh-sungguh dalam belajar. Otomatis balasan mereka beda-beda. Allah ciptakan surga neraka itu sebagai balasan bagi manusia, bagi perbuatan
yang manusia lakukan selama di dunia. Ada orang-orang yang sudah Allah berikan panca indera, sudah diberikan kemampuan berpikir, sudah kemampuan belajar, diberikan kesempatan untuk merenung, diberikan kesempatan belajar, hidup panjang. Mereka nggak mau beriman. Mereka nggak mau beriman, mereka nggak mau berbuat baik. Akhirnya Allah ciptakan neraka bagi mereka sebagai bentuk keadilan. Tapi ada orang-orang yang mereka itu menahan dirinya dari perbuatan dosa. Mereka berjuang melawan dirinya. Mereka berjuang melakukan kebaikan, bersusah payah, bercucuran keringat. Allah siapkan sorga bagi orang-orang itu sebagai bentuk keadilan. Kayak kita bagi rapot kan, ada orang-orang, ada siswa-siswa yang dikenakan sanksi, ada siswa-siswa yang dinaikin kelas, yang naik kelas juga beda-beda tingkatannya, kayak gitu. Ya, jadi dan ini sebetulnya kalau kita bicara dalam perspektif yang lebih serius, jadi perdebatan panjang di kalangan para teolog dan banyak ateis-ateis di zaman sekarang itu yang mendasari pengingkaran akan keberadaan Tuhan itu bermula dari hal semacam itu, dari fenomena penderitaan, problem of suffering, problem of evil gitu ya. Tuhan tuh tidak ada gitu loh bagi mereka, karena kalau Tuhan itu ada, kenapa dia membiarkan kejahatan-kejahatan itu? Mungkin kita bisa berikan analogi-analogi lain. Kita pergi ke rumah sakit. Nah, kita pergi ke rumah sakit, dokter nyuntik kita. Kamu enak nggak kira-kira waktu disuntik? Nggak enak kan? Waktu disuntik, diminumin obat itu pahit, suntikan itu sakit. Tapi kan itu tujuannya baik. Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Nah, kadang-kadang kan kita perlu kasih analogi kayak gitu. Allah kadang-kadang menurunkan penyakit, membuat hati kita sedih. Kadang-kadang ada orang-orang yang Allah berikan penderitaan, tapi tujuannya baik. Karena Allah itu penyayang. Allah itu sayang kepada hamba-hambanya. Allah itu menurunkan musibah bukan karena Allah ingin melaknat, tapi justru Allah ingin meningkatkan derajat. Gitu kan? Ketika kita melihat ada orang sakit, anak-anak kecil itu kan langsung tuh, dia berangkat dari logika sederhana itu, yang sangat bisa dia terima sebetulnya logika semacam itu. Nanti pelan-pelan terus ketika dia dewasa dan seterusnya, ketika muncul pertanyaan yang sama lagi, dia teringat dengan memori masa lampaunya, apa yang sudah kita berikan sebagai fondasi itu mengendap dalam memorinya, maka itu bisa memperkokoh, sehingga bisa terhindar dari pikiran-pikiran semacam itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, supaya kita punya waktu panjang ya untuk berdiskusi. Sudah berapa menit ini? Berapa menit ini, Mas? Ini saya untuk sesi materi berapa menit kira-kira? Boleh sampai 20, 40 boleh Seth. Oh, ini baru berapa menit? Di 33. Oh, 33. Berarti 10 menitan lagi ya? Oke, saya ingin nanti kita sharing tanya jawab seputar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu kita diskusikan bersama. Apa ya yang tadi itu yang oh iya, kadang-kadang begini, kenapa Allah itu menciptakan kita? Suka ada pertanyaan gitu. Kenapa kita itu harus ada di dunia ini gitu loh? Kenapa kita nggak jadi benda mati aja? Kenapa kita itu nggak menjadi tumbuhan aja gitu loh? Mungkin ada ya pertanyaan kayak gitu. Sebenarnya jawaban orang dewasa dengan jawaban anak kecil itu, jadi gini Bapak Ibu sekalian. Jawaban anak kecil itu, jawaban yang relevan untuk anak kecil itu dibuat sebisa mungkin gimana caranya supaya anak itu simpatik gitu loh. Jangan sampai menghindar, jangan sampai lari. Kenapa Allah itu menciptakan kita? Ya kita kasih jawaban. Ya karena Allah ingin membahagiakan kita, nak. Nanti Allah menyiapkan ada namanya sorga. Di sorga itu nanti kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Dan kita nggak mati lagi di sana. Kita hidup abadi. Ada nikmat yang tidak bisa dipandang oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan nggak pernah terbayang dalam benak manusia. Itu nikmat yang sangat indah dan nikmat yang abadi. Allah ingin kita itu masuk ke sana. Makanya Allah turunkan, ini ada yang namanya Al-Quran. Allah turunkan Nabi sebagai pemberi petunjuk. Tandanya Allah sayang sama kita. Kita itu perlu sesering mungkin tuh membuat narasi semacam itu supaya terbangun ikatan emosional sang anak dengan Tuhannya dengan cara seperti itu. Nah, naluri manusia kan begitu. Dia akan mencintai sesuatu yang dia sukai. Itu naluriah.
Sifatnya naluriah. Dan manusia itu cenderung menghindari sesuatu yang dia benci. Karena itu kita perlu berhati-hati gitu ya dalam menampilkan jawaban-jawaban kepada anak-anak kita. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu membuat anak beragama itu takut. Takut dengan siksaan doang gitu loh, menghindar. Takut dan kadang-kadang gitu ya, ketakutan itu, misalnya kadang-kadang nih orang tua ketika mengajarkan azab kubur misalnya, dibayangin azab kubur itu ada ular, ada kalajengking, inilah siksaan-siksaan yang akan didapat oleh orang-orang yang durhaka. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita tidak mengajari anak kita untuk mengingkari itu. Tapi poin dasarnya adalah di tahap awal dia mengenal agama, kadang-kadang narasi itu perlu kita tunda dulu gitu loh. Kita kasih tahu azab kubur itu bagi kita yang beriman itu adalah hari kebahagiaan, hari di mana kita pulang. Nak, kamu pergi ke sekolah. Di sekolah kamu bersusah payah belajar, pas kamu pulang ke rumah ketemu sama ibu, kamu seneng kan? Nah, kita itu masuk azab kubur kayak kita pulang. Kita itu pulang kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Kalau kita beriman, kita berbuat taat, walaupun kita dosa, kalau dosa kita ditimbang itu kemudian lebih sedikit dan amal kebaikan kita lebih banyak, kita itu disambut oleh malaikat. Alam kubur itu menjadi kenikmatan bagi kita kalau kita beriman kepada Allah dan kita melakukan kebaikan selama di dunia. Nah kan dengan cara-cara seperti itu anak kemudian tersadar, oh kalau begitu Tuhan itu sebetulnya ingin membahagiakan kita. Tuhan itu kadang-kadang kalaupun membuat air mata kita sedih, membuat kita bersedih, membuat kita kecewa, itu hanya sebentar aja. Yang dia persiapkan itu adalah balasan-balasan yang justru membahagiakan kita gitu loh. Dan diimpikan oleh semua umat manusia. Nah kita perlu menampilkan jawaban-jawaban semacam itu karena iman yang rapuh itu bermula dari hilangnya rasa cinta dan keterkaitan emosional dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita juga Bapak Ibu sekalian, ini yang tidak kalah penting karena saya melihat di sejumlah keluarga ya, kadang-kadang sebagian di antaranya bercerita kepada kami begitu. Kenapa ya ada anak-anak yang ketika dewasa itu disuruh sholat males, disuruh ngaji nggak mau, kemudian kadang mereka ngomongnya itu lebih tinggi dari kita dan seterusnya. Saya mau bilang Bapak Ibu sekalian, anak-anak remaja yang tumbuh dengan mental rusak itu kadang-kadang nggak bisa lepas dari pola interaksi, pola komunikasi yang disampaikan oleh orang tuanya. Anak-anak itu sebetulnya saya ingin bilang kadang-kadang nggak perlu dengan banyak nasihat. Anak-anak zaman sekarang itu semakin banyak menerima nasihat, semakin muak dia. Alih-alih dia tersadar, yang ada itu semakin ingin terus meluapkan hawa nafsunya gitu loh, membangkang. Alih-alih tersadarkan, yang ada dia semakin membangkang. Karena kita punya cara yang salah gitu loh dalam mengkomunikasikan nasihat itu. Justru kalau yang kita pelajari dari guru-guru kami gitu ya, kadang-kadang kan tindakan dan perbuatan, kalau bahasa Arabnya itu lisanul hal. Jadi lisan keadaan kita itu lebih berdampak, lebih berkesan bagi sang anak ketimbang ucapan. Lisanul maqal. Jadi yang anak-anak butuhkan itu sebetulnya bukan banyak nasihat, tapi keteladanan yang tepat. Saya masih ingat dulu itu pernah diundang ke sebuah perusahaan. Ada beliau bukan pemilik perusahaannya, tapi masih saudara pemilik perusahaan itu. Saya dengar anak beliau itu kalau subuh itu pasti ikut bapaknya. Sholat di samping bapaknya. Dan gak pernah telat katanya. Dan dia itu ketika dewasa jadi mahasiswa, subhanallah, meskipun sekolah di sekolah umum, tapi rajin sholat duhanya, rajin ngaji, kemudian kayak ada dorongan menghafal Al-Quran, kemana-mana katanya gak pernah lepas tasbih dan seterusnya. Ternyata rahasianya Bapak Ibu sekalian, ayahnya itu memberikan keteladanan dan gak banyak memberikan nasihat gitu loh. Kalau nyuruh anak sholat, ya bapaknya juga sholat gitu loh. Kadang-kadang kan sekarang kita jumpai orang tua nyuruh anaknya sholat, tapi orang tuanya leha-leha di rumah. Gak ngajak anaknya ke masjid.
Ya tanpa kita suruh anak sholat, kalau kita sifatnya mengajak gitu kan, ngelihat kita setiap hari datang ke masjid dan kita mengajak, ayo nak kita ke masjid, di masjid itu nanti kita memberikan suasana yang membuat anak-anak itu merasa nyaman di rumah ibadah, kan pelan-pelan juga anak itu mengikuti bapaknya. Berharap anaknya jangan main game terus, tapi kadang-kadang orang tuanya juga males. Ya nggak ibadah gitu kan, di rumahnya juga nggak ada Al-Quran juga bulukan, jarang ngelihat ibunya ngaji, bapaknya juga jarang kelihatan ibadah. Bagaimana anak mau tumbuh dengan mentalitas dan spiritualitas yang matang sementara dia nggak menyaksikan keteladanan yang cukup di rumahnya gitu loh. Nah, efek sampingnya tipe-tipe orang tua yang terlalu banyak menasehati anak meskipun niatannya bagus, itu yang kita lihat gitu ya, yang kita lihat itu bukannya membuat anak sadar, tapi justru membuat anak itu semakin membangkang. Karena dia merasa muak dengan nasihat-nasihat itu. Bapak Ibu sekalian sadar atau tidak, sekarang itu kita jumpai orang-orang yang sudah terlalu muak dengan agama. Karena itu tadi, dia kehilangan spirit semacam itu. Kehilangan rasa simpatik. Kadang-kadang anak disuruh sholat dengan cara dibentak, dengan cara diancam dan seterusnya. Padahal kadang-kadang anak-anak kecil itu memang sholat juga belum wajib gitu loh. Ya, kita kan mengajak anak itu bukan dalam konteks menunaikan meminta dia menunaikan kewajiban. Sebatas ngasih bekal aja gitu. Sebatas ngasih bekal. Yang namanya ngasih bekal ya udah di saat dia lagi males. Saya masih ingat tuh guru saya waktu di Mesir itu. Beliau itu seorang dokter bedah, kemudian dalam karir kedokterannya beliau jadi profesor, ahli agama juga dan seterusnya. Dan tapi anak-anaknya itu dari kelimanya itu nggak ada yang jadi ulama seperti beliau, jadi ahli hadis, jadi ahli agama begitu ya. Yang satu itu menekuni dunia arsitek, yang satu itu belajar di jurusan bahasa asing, yang satu lagi itu jadi ada sih satu yang doktor dalam bidang ilmu bahasa Arab, tapi selebihnya itu nggak ada yang seperti beliau. Nah, jawaban itu masih membuat saya tertegun sampai sekarang. Dulu tuh beliau ketika ditanya, kenapa, kan biasanya tuh ada sih sebagian orang tua yang kadang berekspektasi anaknya itu seperti dirinya. Itu tuh dengan niatan yang baik, supaya anaknya itu mencapai keberhasilan seperti keberhasilan orang tuanya gitu loh. Tapi jawaban orang yang bijak itu, salah satu jawaban yang beliau yang masih saya ingat sampai sekarang, saya ingin anak-anak saya itu tumbuh seperti apa yang Allah mau, bukan seperti apa yang saya mau, kata beliau itu. Nah, saya sebagai orang tua itu tugasnya adalah memberikan bekal dan mengarahkan. Bahkan katanya ketika anak saya dulu waktu mau kuliah, anaknya pengen kuliah di jurusan A, kemudian beliau ingin di jurusan B. Beliau bilang, saya hanya sebatas memberikan nasihat saja, memberikan saran, tidak memberikan paksaan. Sesekali ngelihat katanya anaknya bolos, anak bolos itu kadang-kadang kan ada sebagian orang tua, anak itu sekali dua kali bolos saja, marahnya minta ampun. Sehingga anak itu punya kesan negatif, punya kesan memberatkan. Sekolah itu terasa memberatkan gitu. Sekolah itu udah membosankan di dalam, udah gitu kalau misalnya kita gak sekolah, itu dimarah-marahin habis-habisan. Akhirnya anak-anak itu jadi gak tumbuh dengan mental yang cinta terhadap ilmu. Dia tumbuh dengan mental yang tertekan. Banyak diomelin, banyak dinasehatin pula. Ya, kita nggak bisa berekspektasi banyak sama anak-anak kayak begitu gitu ya. Itu guru saya dulu cerita, kadang-kadang katanya ngeliat anaknya bolos tuh dibiarin aja. Sekali dua kali apa masalahnya? So what gitu loh. Kalau anak bolos sekali dua kali itu. Mungkin dia juga kadang-kadang ada bosannya sekolah gitu kan. Kenapa masalahnya? Kecuali kalau setiap hari bolos, itu lain cerita. Ini poinnya orang-orang yang punya kearifan, itu kadang-kadang lebih dewasa dan lebih terbuka dalam mendidik anak. Dan hasilnya apa? Ketika dewasa, anak itu tumbuh dengan mentalitas yang matang, mentalitas yang baik, mentalitas yang bagus. Dia sayang sama orang tuanya, karena merasa orang tuanya itu betul-betul menjadi pendamping kehidupannya. Dia tumbuh rasa sayang kepada orang tua, dan kalau anak sudah punya rasa itu, orang tua tanpa berucap pun, anak akan melakukan. Sekarang kan muncul anak-anak yang udah gak sayang sama orang tuanya, bahkan benci kepada orang tuanya. Makanya marah-marah, ngomong dengan nada tinggi. Karena dia gak merasa orang tuanya itu hanya berperan sebagai pemberi nasihat, mengancam ketika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan, begitu, dan seterusnya. Nah, kita juga jangan sampai menggambarkan Tuhan itu seperti itu, gitu loh. Kadang-kadang tuh niatan yang baik, kalau dikemas dengan cara yang salah, itu justru menimbulkan keburukan.
Tapi dengan banyak kita memberikan keteladanan, dengan banyak kita menampilkan kebaikan, mengajak secara langsung gitu ya, dengan kita berbuat di hadapannya, itu lebih berdampak ketimbang kita banyak memberikan nasihat dan wejangan. Toh pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, anak itu berkembang, mengalami pengembangan mentalnya, cara berpikirnya, kepribadiannya. Kalau di satu masa kita masih melihat anak kita itu tidak sesuai dengan harapan kita, jangan kita katakan anak itu gagal atau tidak sesuai dengan harapan. Mungkin dia belum. Saya sering kasih permisalan, mendidik anak itu seperti halnya kita menanam benih. Menanam benih itu yang diperlukan adalah tanah yang subur, benihnya bagus, terus disiramin. Kita nggak usah nungguin kapan dia tumbuh, kapan dia berbuah. Kalau tanahnya udah subur, cara kita merawatnya sudah benar, benihnya juga bagus, pada akhirnya dia akan tumbuh sendiri. Kita mendidik anak itu tugasnya, kita mengarahkan, memberi nasihat seperlunya, memberikan keteladanan, memberikan apa yang dia butuhkan, akan ada masa dia tumbuh, yang penting cara kita mendidik itu sudah benar. Jadi cara mendidik yang benar bukan memaksa anak untuk jadi orang benar pada saat yang kita inginkan. Karena pada akhirnya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua hanya sebatas perantara. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.